Dalam hidup ini, tidak semua cinta harus diumbar. Tidak semua perhatian harus ditunjukkan secara terang-terangan. Dan tidak semua rasa peduli harus terdengar dalam bentuk kata. Ada orang-orang yang memilih mencintai dalam diam. Bukan karena takut, tapi karena tahu batasan. Ada pula yang hanya bisa memperhatikan dari jauh. Karena mendekat pun terasa terlalu mewah. Ya, tapi yang paling menyentuh hati adalah ketika ada seseorang yang selalu menyebut namamu dalam doanya. Tanpa kamu tahu, tanpa kamu minta. Ia tidak menunggu ucapan terima kasih. Ia tidak berharap kamu tahu. Yang dia inginkan hanya satu. Kamu bahagia, kamu selamat, dan kamu tercapai segala harapan. Dan itulah bentuk kasih sayang yang paling tulus. Tidak bersuara, tapi begitu nyata. Tidak tampak, tapi menguatkan. Tidak meminta balasan, hanya ingin kamu baik-baik saja. Pembahasan pertama, mungkin kamu sedang menjalani hari-hari yang berat. Merasakan kesepian yang tak pernah kamu ceritakan pada siapapun. Kamu tersenyum di depan banyak orang. Tapi hatimu sebenarnya sedang menahan banyak luka. Dan di saat kamu merasa tidak ada yang peduli, ternyata ada satu orang yang selalu ingat kamu dalam setiap malamnya. Bahkan saat kamu tidak menghubunginya, dia tetap berdoa agar kamu dilindungi dari segala kesulitan. Ketika kamu bangun pagi dan merasa sedikit lebih ringan, barangkali itu karena doa yang dia panjatkan diam-diam semalam. Doa yang tanpa kamu sadari, telah menjadi selimut hangat di saat kamu merasa dingin sendirian. Kadang dia bukan orang yang kamu duga. Bukan orang yang selalu muncul di kehidupanmu, tapi dia hadir dalam caranya sendiri, lewat sujud malam yang lirih, lewat harapan-harapan kecil yang dia bisikkan pada Tuhan. Dia tidak bisa membantumu secara langsung, tapi dia percaya Tuhan bisa, dan itulah cara dia mencintaimu, dalam bentuk yang paling suci. Orang ini mungkin tidak punya keberanian untuk mengatakannya, atau mungkin dia tahu bahwa tidak semua cinta harus memiliki. Tapi cukup dengan tahu kamu baik-baik saja, itu sudah lebih dari cukup untuk membuatnya tersenyum. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba kuat, padahal sebelumnya kamu merasa hampir menyerah? Tiba-tiba langkahmu terasa lebih ringan, meskipun beban hidupmu belum benar-benar berkurang? Itu bukan kebetulan. Ada seseorang yang sedang menitipkan namamu dalam doanya. Inasnya ada di sampingmu, tapi jiwanya hadir dalam setiap harapan baik yang dia panjatkan untukmu. Ia mungkin sedang duduk sendirian, menatap langit malam sambil menyebut namamu dalam hati, dengan suara yang pelan, tapi penuh makna. Dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti mendengarkan. Ia tahu kamu bukan miliknya. Ia sadar bahwa hidupmu bukan sesuatu yang bisa dia atur. Tapi dalam diamnya, dia berusaha menjadi penjaga dari balik jarak. Bukan penjaga yang melarang atau mengekang, tapi penjaga yang selalu mengirimkan doa terbaik dari kejauhan. Karena baginya, mencintaimu tidak harus memiliki. Mendoakanmu jauh lebih penting daripada sekadar menggenggam tanganmu. Kadang dia hanya melihatmu dari layar ponsel, melihat kamu tersenyum di media sosial. Dan dalam senyum itu ia merasa lega. Meskipun kamu tak tahu bahwa senyummu adalah jawaban dari doanya. Dia tidak marah ketika kamu tidak pernah menyapa. Dia tidak kecewa saat kamu tidak tahu keberadaannya. Karena bagi dia, mencintaimu adalah tentang keikhlasan, bukan tentang balasan. Dia tahu, mungkin kamu sedang mencintai orang lain. Tapi itu tidak menghentikannya untuk mendoakan yang terbaik. Bukan agar kamu berpaling padanya, tapi agar kamu tidak jatuh di tempat yang salah. Karena cinta yang sejati bukan tentang mengikat, tapi tentang melepaskan dengan restu dan doa. Dan itulah yang sedang dia lakukan, dengan diam, dengan tulus. Ada saatnya kamu merasa dunia terlalu bising, terlalu ramai dengan suara yang tidak kamu butuhkan. Tapi di antara hiruk-pikuk itu, ada satu jiwa yang diam-diam memperhatikanmu dengan tenang. Dia tidak ikut menyuarakan perasaannya, karena dia tahu, bukan waktunya. Dia tidak memaksa hadir dalam hidupmu, karena dia sadar, kehadirannya bisa saja mengganggu jalur yang sedang kamu tempuh. Namun dia tetap di sana, di balik layar hidupmu, diam-diam memantau langkahmu, diam-diam mengaminkan setiap cita-citamu. Ketika kamu merasa semua orang hanya datang saat butuh, ingatlah bahwa ada yang justru menjauh, karena dia takut perasaannya membuatmu terbebani. Dia tidak ingin jadi beban. Dia hanya ingin jadi alasan mengapa kamu tetap kuat, meski kamu tak tahu, ia mungkin mengenalmu dari masa lalu. Atau bisa jadi dia baru saja mengenalmu dalam diam, dari kejauhan. Tapi rasa yang ia simpan, tumbuh dengan sangat hati-hati. Tidak tumbuh liar, tapi dirawat dengan penuh kesabaran. Dia bukan orang yang menunjukkan cinta lewat gombalan, tidak pula lewat bunga atau hadiah, namun lewat malam-malam panjang yang ia isi dengan nama kamu dalam doanya. Saat kamu tidur nyenyak, dia justru mengadukan semua kekhawatirannya pada Tuhan, tentang keselamatanmu, tentang kebahagiaanmu, tentang langkah-langkah hidupmu ke depan. Dia tidak pernah tahu kapan kamu akan menyadarinya, atau bahkan mungkin kamu tidak akan pernah tahu sama sekali, dan itu tidak masalah baginya.
Karena dalam mencintai, dia tidak butuh pengakuan. Yang dia butuh hanya satu, agar kamu selalu berada dalam lindungan Tuhan, bahkan jika bukan dia yang menggenggam tanganmu di masa depan. Karena dia mencintaimu dengan cara paling sunyi yang pernah ada. Dan di dunia yang semakin keras dan penuh kepalsuan ini, diam-diam, dia masih memilih jadi yang mendoakanmu setiap malam. Cinta dalam diam itu tidak egois. Ia tidak menuntut apapun darimu, tidak menagih balasan, tidak meminta pengakuan. Ia hadir sebagai bentuk kasih paling dewasa, yang tidak merusak, tidak memasyan, hanya menjaga. Mungkin kamu tidak sadar, tapi ada seseorang yang pernah melihatmu dalam keadaan paling rapuh. Lalu sejak saat itu, dia tidak pernah berhenti memikirkanmu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena dia tahu, kamu butuh seseorang yang mendoakan saat kamu bahkan sudah terlalu lelah untuk berdoa. Dia tidak menghubungimu, karena dia tahu kamu sedang sibuk mengejar mimpimu. Dia tidak menanyakan kabarmu setiap hari, karena dia tahu kamu punya banyak hal yang harus diurus. Tapi dalam setiap malam yang dia lewati, namamu selalu menjadi bagian dari doa-doanya. Mungkin kamu sedang mengejar seseorang yang tidak pernah menoleh ke arahmu, sementara dia yang selalu mendoakanmu justru ada di belakang, diam tapi selalu menjaga. Mungkin kamu sedang mencari cinta yang penuh perhatian, padahal perhatian itu sebenarnya sudah lama ada, hanya saja tidak kamu lihat. Dan itu wajar, karena cinta yang tulus seringkali tidak menarik perhatian. Ia tenang, ia tidak menonjol, tapi justru karena itulah ia kuat, karena tidak mudah mencintai tanpa mengganggu, tidak mudah menyayangi tanpa mengganggu kebebasan seseorang. Dan dia sudah melakukan itu dengan sangat baik. Dia belajar menahan diri. Dia belajar menerima kenyataan bahwa kamu belum tentu memilihnya. Dia belajar merelakan, bahkan saat hati ingin memeluk. Karena cinta yang dewasa tahu bahwa tidak semua hal harus digenggam erat. Terkadang, yang terbaik adalah cukup dengan mengiringi langkah seseorang lewat doa. Tanpa kamu tahu, tanpa kamu sadari. Tapi doa-doanya sudah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu yang penuh liku. Jika suatu hari kamu tiba-tiba merasa kuat tanpa tahu sebab, ingatlah, mungkin ada seseorang yang selalu menyebut namamu dalam sujud panjangnya, dan saat itu terjadi, dia tidak berharap apapun, selain agar kamu tidak pernah merasa sendirian di dunia ini. Ada hal-hal dalam hidup ini yang tidak bisa kamu lihat, tapi keberadaannya sangat nyata. Seperti rasa sayang yang tidak pernah diucapkan, atau doa yang tidak pernah kamu dengar, namun selalu sampai padamu di waktu yang paling kamu butuhkan. Kadang kamu merasa seolah semua orang menjauh. Saat kamu sedang berada di titik paling lelah dalam hidupmu, kamu merasa sendirian, seakan tidak ada satupun yang benar-benar peduli. Padahal di sudut kehidupan yang tak kamu tahu, ada satu orang yang diam-diam menggenggam namamu dalam doanya. Bukan karena dia ingin kamu tahu, tapi karena dia tahu. Itulah satu-satunya cara dia bisa tetap dekat. Karena tidak semua cinta harus hadir secara fisik. Ada cinta yang cukup hadir lewat harapan, lewat kalimat-kalimat hening yang dititipkan pada Tuhan setiap malam. Dia tidak tahu bagaimana caranya membuatmu bahagia secara langsung, tapi dia percaya Tuhan bisa. Maka dia minta pada Tuhan untuk menjagamu, saat dia sendiri bahkan tidak mampu menjangkau. Dia minta kamu dikuatkan, saat hidup membuatmu jatuh berkali-kali. Dia minta kamu dipeluk oleh semesta, saat tidak ada tangan yang menggenggammu. Cintanya tidak menunggu balasan. Ia tidak kecewa meski kamu tidak pernah menyadarinya. Karena yang dia inginkan bukan posisinya di hatimu, melainkan posisi kamu di hidup yang penuh berkah dan keselamatan. Mungkin kamu pernah melewati hari buruk, dan tiba-tiba semuanya terasa lebih ringan keesokan harinya. Bisa jadi karena doa yang dia kirim semalam, sampai lebih cepat dari yang kamu duga. Mungkin kamu sedang kehilangan arah, dan dalam sekejap menemukan kembali langkahmu. Bisa jadi karena dia tidak pernah berhenti memohon agar Tuhan tidak membiarkanmu jatuh terlalu dalam. Dia adalah bukti bahwa cinta sejati tidak harus terlihat, tapi bisa terasa melalui hal-hal kecil yang mendamaikan. Ia tidak datang membawa janji, tapi hadir sebagai keberkahan tersembunyi dalam hidupmu. Dan kamu tak pernah tahu berapa banyak air mata yang ia jatuhkan dalam doanya, hanya agar kamu tetap bisa tertawa. Jika suatu saat kamu merasa sangat diberkahi, jangan lupa, mungkin ada seseorang yang selama ini terus mendoakanmu, tanpa nama, tanpa pamrih, tanpa ingin dikenali. Ia hanya ingin kamu tahu satu hal, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Karena selama dia masih bisa berdoa, namamu akan selalu ada dalam setiap harapan baiknya. Tanpa kamu tahu, tanpa kamu sadari, tapi selalu sampai.